maka jadilah orang yang mujabud doa. Doanya mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf sudah lebih 1 jam. Kita cuma bisa membahas 2 ayat ini. Insya Allah yang penting bisa menghasilkan motivasi kehidupan. Ya. Kalau soal terjemahannya saja nggak usah ngaji. Buka aja terjemahan, udah ketemu. Tapi nggak bisa menyangkut sana terjelaskan ya, keindahan ayat itu ataupun pesan-pesan di balik ayat ini. Adanya memang di dalam tafsir dan di dalam tadabbur Al-Quran. Baik ibu-ibu, sekian. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallah khair untuk pemaparannya mengenai surat Maryam. Subhanallah, sangat syarat maknanya ya Ustaz. Untuk ayat 1 dan 2 saja menghabiskan waktu ya 1 jam lebih. Subhanallah, ya banyak yang kita bisa ambil garis bawahi dari kata rahmat itu saja. Ada tak yang terbuka, tak marbutah, dan tak maftuhah. Itu ternyata maknanya juga panjang ya. Subhanallah, dan dari rahmat ini akhirnya banyak yang sudah diberikan, kebaikan yang sudah diberikan kepada Nabi Zakaria ya. Karena Nabi Zakaria memiliki keutamaan-keutamaan amal ya. Seperti tadi Nabi Zakaria dikatakan bahwa memiliki kebaikan amal yang permanen ya, seperti mendidik Maryam sehingga menjadi wanita solehah dan juga berdoa hingga mempunyai keturunan dan suka sholat tahajud atau sholat qiyamul lail. Ya akhirnya doa beliau diijabah karena Ya, gimana selanjutnya? Ada tanya jawab? Ya, ya Ustaz. MC-nya terputus. Oh, udah. Ya, silakan untuk para peserta yang ingin bertanya ya. Boleh dengan memencet tombol raise hand yang ada di bawah kanan ya, atau melalui chat. Oke. Ustazah Maimunah, kami persilakan. Ya, Ustazah Maimunah. Itu Mbak Dini, Mbak Zaki ya, Mbak Dini. Silakan. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, saya mau nanya terkait tadi ada yang dikatakan orang yang mublisun, gitu ya, orang yang jauh dari surat Allah. Itu kenapa ya Ustaz bisa sampai dikatakan seperti itu? Sementara ada di ayat lain yang mengatakan bahwa bahwa kita jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Gitu. Allah masih memanggil kita sebagai ibad, meskipun ada banyak sekali dosa yang kita lakukan. Mungkin boleh dijelaskan Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi sikap yang benar memang kita jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
katakan kepada hamba-hambaku yang banyak melakukan kesalahan, jangan putus asa sama rahmat Allah. Rahmat Allah masih berpeluang untuk kamu dapatkan. Untuk ayat Al-An'am ini diungkapkan dari ayat 42, 43, 44, dan seterusnya. Berawal dari apa? Berawal dari keengganan manusia itu untuk kembali kepada Allah. Ya. Jadi Allah kasih ujian tujuannya supaya manusia itu tunduk kepada Allah. Apakah bertaubat, apakah berdoa, itu nggak mau dilakukan. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Jadi segala macam ujian, ya, termasuk pandemi ini, ya, ketika manusia itu nggak mau berdoa, nggak mau berzikir, nggak mau beristighfar, itu berarti menolak ya tadarruh. Diingatkan, ayo kembali kepada Allah. Ini pandemi ini bukan main-main, bukan untuk candaan. Allah katakan, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Ini malah buat TikTok lagi ya. Mending kalau masih ya TikTok, berpikir, beristighfar ya. Diingatkan, ayo bertobat, ayo berdoa, enggak mau juga. Ya. Walaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Akhirnya hatinya mengeras. Ya. Syaitan makanu ya'malun. Akhirnya semakin terjerumus dalam dosa. Hatta idza fatahna. Akhirnya karena enggak mempan juga, Allah Subhanahu wa taala ya berikan satu kehidupan yang istidraj ya, istilahnya diberikan berbagai macam tambahan nikmat, tapi semakin jauh dari Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ya. Tadi disuruh tadarru' enggak mau, suruh doa enggak mau, suruh istighfar enggak mau. Semakin menolak, semakin menjauh. Akhirnya oleh Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Berbagai macam nikmat dibuka oleh Allah. Akhirnya tambah jauh lagi. Ya. Idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Maka Allah siksa manusia itu dengan siksaan yang tiba-tiba fa idzahum mublisun. Bisa dibayangkan ya, kenapa ada orang yang betapapun banyak dosanya, ya, jangan putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, karena dia masih mau walaupun terlambat istilahnya, ya saya tobat, ya saya istighfar. Kelompok yang mublisun ini enggak mau memang. Semakin dikasih tahu, semakin menolak. Ya udah. Berlaku SOP Allah ya bagi siapa yang mau bertobat dan siapa yang enggak mau bertobat. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini ada dari chat. Saya bacakan ya Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana tips mendidik anak di era sekarang ini, di mana lingkungan kita sudah marak sekali dengan kemaksiatan, belum lagi melalui medsos. Ya intinya lakukan semua standar yang sudah dipahami. Ya. Apakah menyekolahkan anak, itu insya Allah sudah salah satu upaya mendidik. Ya.
memberi contoh yang baik, ya. Mengkondisikan agar mencintai ilmu dengan baca buku, dengan nasihat yang baik dan seterusnya lah ya. Secara umum saya kira di masyarakat kita pengkiatan mendidik anak sudah cukup bagus ya. Apalagi yang ditambah dengan pengetahuan tambahan ya, mengikut seminar mendidik anak, pelatihan mendidik anak ya. Ada metode-metode khusus ya. Itu semua insya Allah sudah merupakan ikhtiar usaha ya, secara kauni, secara ilmu ya, yang insya Allah mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, ya, yang berilmu insya Allah. Ya. Nah, dalam kesempatan ini atau terkait dengan Zakaria tadi, satu hal yang harus dipahami bahwa kesalihan orang tua itu harus diyakini juga sebagai salah satu kiat mendidik anak. Kesalihan orang tua. Ketika orang tua itu rajin baca Qur'annya, rajin sholat malamnya, rajin puasa sunnahnya, rajin doanya, rajin zikirnya, dan seterusnya, itu jangan dikira tidak berdampak ke pendidikan anak. Begitu juga sebaliknya. Ya. Tentu ketika seorang tua sudah mensolehkan dirinya, juga bukan berarti ya sudah biar anak saya mengalir seperti air aja, bodo amat. Ya, mau kiati begitu enggak juga begitu. Ya. Usahakan terpadukan antara, saya istilahkan ikhtiar robbani, usaha-usaha yang sifatnya pendekatan diri kepada Allah dengan usaha-usaha yang sifatnya kauni. Begitu juga menjadi kurang sempurna, bahkan bisa salah ketika orang sudah merasa saya sudah maksimal mendidik anak. Ini saya masukkan ke sekolah yang sebulannya, di Depok itu ada yang sebulannya 50 juta. Sekolah 50 juta. Di gedung berlantai berapa itu 12, mewah sekali. Masuknya 100 juta. Pokoknya semua puluh juta semua ya. Ya. Jangan juga mentang-mentang udah merasa maksimal membiayai pendidikan anak ya. Dengan fasilitas yang luar biasa, Masya Allah, gizi anak-anak itu betul-betul sampai ada timnya ya, yang memantau gizi anak-anak itu. Ya. Karena memang berbiaya mahal ya. Mentang guru-gurunya juga ya S3 ya. Padahal itu untuk sekelas SMP atau SMA ya. Belum lagi penampilan semua pakai jas, pakai dasi. Ya. Jangan juga mentang-mentang seperti itu udah merasa pasti anak saya berhasil, anak saya berilmu, soleh. Bapak ibunya nyantai aja ya. Nggak banyak amal solehnya, nggak banyak pendekatan dirinya kepada Allah, apalagi banyak maksiatnya. Na'udzubillah ya. Itu merupakan usaha yang belum utuh ya. Maka kalau ingin contoh Nabi Zakaria ya, kesolehan Maryam tidak terlepas daripada kesolehan yang mengurusnya, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Yusuf bisa menjadi seperti itu tidak terlepas dari kesolehan Nabi Yakub. Ya, walaupun kita bisa bertanya-tanya, itu Nabi Yakub kapan yang mendidik Yusuf itu ya? Kan dari kecil.
katakan menurut riwayat dari 6 tahun terpisah. Ya. Apa mendidik? Ya begitulah ya. Dalam kondisi keterbatasan mendidik, bukannya nggak mau mendidik, tapi ini gimana terpisahkan ya. Dalam kondisi berhalangan mendidik, apakah karena biaya yang tidak ada, fasilitas yang tidak ada, bisa jadi ikhtiar robbani, usaha-usaha yang sifatnya pendekatan diri kepada Allah itu bisa memainkan proses pendidikan anak yang suksesnya bisa melebihi dari pendidikan-pendidikan yang mengandalkan biaya yang sangat tinggi. Karena itu minimal doa ya. Kalau ingatkan tadi saya katakan doa Rabbana hab lana min azwajina itu Allah inginkan menjadi doa yang permanen dan terus-menerus ya. Berlaku bagi yang masih lama nikahnya. Kamu usianya berapa? 10 tahun. Nikah lagi berapa tahun lagi? Kira-kira 20 tahun. Itu sudah dianjurkan doa. Kamu udah berapa tahun usianya? 60 tahun. Anak udah gede-gede ya. Hidup udah sendiri di rumah karena anak berpisah. Masih terus dinayaquluna Rabbana hab lana min azwajina. Baik, Allah alam. Jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Masih ada pertanyaan lagi Ustaz? Masih bisa? Ya, satu lagi ya. Ini dari chat ya. Apakah menyebarkan ilmu pengetahuan seperti guru dan dosen itu termasuk dalam salah satu kebaikan yang abadi, Ustaz? Insya Allah termasuk kebaikan yang abadi. Ya. Yang penting apa? Niatnya. Ya. Kalau niatnya semata-mata saya jadi dosen, ini yang penting saya dapat gaji. Udah itu aja. Ya. Tentu nggak menjadi amal yang abadi karena seakan-akan balasan sudah kamu terima. Jadi supaya gaji apa? Ya, tetap silahkan gaji, ya. Tapi niat yang baik itu akan mempengaruhi nanti kepada etos kerjanya. Ketika orang itu jadi dosen, niatnya adalah istilahnya sedekah jariyah lewat ilmu, insya Allah cara ngajarnya betul-betul penuh amanah. Amanah dalam penyampaian. Amanah dalam arti dia betul-betul ilmunya itu harus termanfaatkan oleh mahasiswanya misalnya. Ya. Maka dia siap bahkan mungkin menambah waktunya agar mahasiswanya bisa memahami ilmu yang dia berikan. Bahkan kalau dosen yang betul-betul ingin menjadikan ilmunya amal soleh, dia akan menambah upaya mendoakan mahasiswanya. Ya Allah, si fulan tolonglah dia menjadi hamba yang soleh. Bukti lain dengan niat yang baik, maka betapapun mungkin dia mengajar katakan ilmu tentang ekonomi misalnya, ya dia bisa menyelipkan bagaimana di balik ilmu yang diajarkan itu ada pesan-pesan religius. Ya. Sebenarnya dengan ilmu ini orang jadi cinta Allah, jadi ingin dekat dengan Allah. Betapapun dia cuma mengajarkan katakan ilmu keperawatan misalnya. Ya, salah satunya ketika seseorang betul-betul
Ya, Sepertinya terputus ya Ustazah. Ustadz, suaranya nggak keluar, Ustadz. Sepertinya Ustadz terputus Ustazah. Iya, Terputus ya, iya Ustazah. Iya, kita tutup terputus. dulu. Belum masuk lagi sih Ustazah Ustadznya. Ya, coba saya ajak. Ya, Ustadz terputus. Sinyal ya. Jadi apa saja yang jadi dokter, yang jadi dosen, yang jadi perawat itu kalau memang niatnya sebagai amal solehnya akan terlihat mentalitas kerjanya. Ya. Jadi kerjanya itu hanya ingin membuat orang nyaman, membuat orang bahagia, membuat nggak ngasal. Ya. Nggak dalam perasaan, habis gimana lagi, kalau nggak begini saya nggak dapat duit. Ya. Itu beda, itu nanti akan menghasilkan penyikapannya. Ya. Ya, kalau memang betul-betul ingin menolong orang, itu akan dirasakan oleh orang lain. Aduh enak kalau yang merawat ini, aduh enak kalau yang ngajar fulan. Ya. Karena ya, target bagi dia adalah kebaikan orang lain. Ya. Bukan semata-mata kepentingan harta yang ingin dicapai. Wallahu a'lam. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustadz atas jawaban pertanyaan-pertanyaan para peserta. Ya, subhanallah ya. Insyaallah menambah pemahaman kita lebih baik lagi. Ya, untuk teman-teman yang belum terjawab, mudah-mudahan sudah terwakili ataupun mungkin bisa di lain waktu insyaallah ya. Ya. Subhanallah sangat syarat untuk tafsir dua ayat ini, 1 dan 2, subhanallah, sehingga benar-benar kita lebih harus istiqomah lagi ya ke depan untuk bisa mengikuti kajian-kajian berikut. Ya, terakhir Ustadz, kita minta doa dari Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Langsung Jazakallah khair. Ya, ya kunna insyaallah. Ya, semoga kajian tafsir hari ini menambah wawasan kita lebih dalam lagi ya, bisa lebih mencintai Allah dan juga lebih keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa kita praktekkan ya sebagaimana Nabi Zakaria mempraktekkan kebaikan-kebaikan yang akhirnya beliau terijabah. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita untuk kajian tafsir
surat Maryam kedua pada pagi hari ini. Ya, saya selaku MC mengucapkan jazakumullah khair juga kepada Ustazah Suhartati, jazakillah khair, dan juga saya mohon maaf mungkin apabila ada kekurangan ya dari acara ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Selanjutnya kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.